Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikriano Ramadan. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Agama Islam Muhammadiyah. Saya akan menjelaskan tentang materi psikoanalisa dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, pertama-tama muncul sebuah pertanyaan. Apa itu psikoanalisa? Nah, psikoanalisa ini adalah salah satu dari beberapa aliran ilmu psikologi yang mana ia digagas oleh seorang ahli bernama Sigmund Freud. Dalam aliran ini dijelaskan bahwa kesadaran manusia itu terdiri dari tiga, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Nah, terdapat juga struktur kepribadian yang disusun oleh Freud yang terdiri dari id, ego, dan superego. Id ini terdapat di alam bawah sadar, yang mana yang merupakan dorongan-dorongan yang terdapat di alam bawah sadar yang mengarah kepada kesenangan atau dorongan biologis. Yang kedua yaitu ego. Ego ini terdapat di alam prasadar. Ia terikat dengan realita dan logika, sehingga ia memiliki fungsi sebagai jembatan antara id dan superego. Yang ketiga yaitu superego. Superego terdapat di alam sadar, di mana ia mewakili aspek moral dan ideal. Nah, yang uniknya dari ilmu psikoanalisa yang digagas oleh Freud ini, ia sesuai atau mirip dengan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kepribadian manusia. Nah, di Al-Quran ini terdapat beberapa istilah yang menjelaskan tentang kepribadian manusia. Yang pertama yaitu an-nafs. An-nafs ini merupakan dorongan yang mengarah kepada penghindaran dari bahaya atau kepada kesenangan. Jadi an-nafs ini sesuai atau mirip dengan bagaimana Freud menjelaskan tentang id, yang mana id merupakan dorongan alam bawah sadar yang mengarah kepada dorongan biologis. Nah, yang kedua yaitu dalam Islam juga dijelaskan al-aqlu. Nah, al-aqlu ini merupakan kemampuan untuk mengadakan penalaran yang bersifat rasional dan logis, sehingga mampu menyaring apa yang dihasilkan oleh an-nafsu. Ia sesuai dengan bagaimana ego dijelaskan. Tadi dijelaskan bahwa ego itu terikat dengan realita dan logika, sehingga memiliki fungsi untuk menjembatani antara id dan superego. Sama halnya dengan al-aqlu, di mana al-aqlu menjembatani antara an-nafsu dan al-qalbu. Nah, yang terakhir yaitu al-qalbu. Al-qalbu merupakan pusat kendali moral yang mana memberikan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ia sesuai dan mirip dengan bagaimana superego dijelaskan. Tadi disebutkan bahwa superego itu merupakan kesadaran yang mewakili aspek moral dan ideal. Jadi superego ini sama halnya dengan al-qalbu, yang mana al-qalbu tadi membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan superego dan antara yang baik dan buruk ini, membedakan antara yang baik dan buruk ini tidak bisa dilakukan kecuali melalui aspek moral, atau ia berhubungan dengan aspek moral. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua aliran ilmu psikologi itu bertentangan dengan Islam. Ada juga beberapa ilmu yang digagas oleh orang-orang non-muslim seperti Sigmund Freud ini, yang sebenarnya dia adalah orang Yahudi, tapi bagaimana ia menjelaskan tentang kejiwaan manusia itu ada beberapa yang sesuai dengan bagaimana Islam menjelaskannya. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.